Selamat siang. Perkenalkan kami dari PR9. Nama saya Joy Valida Silalahi dengan NIM 7. Dan saya Daniel Semorang dengan NIM 28. Jadi pada PS kali ini kami akan menjelaskan hasil code yang sudah kami buat dan nilai yang kami peroleh itu yaitu 0. Nah, dalam case kali ini kita dapat lihat di sini eh, tuh ada disuruh menginput sebuah kuis, assignment, mid exam, sama final exam. Nah, nanti di sini ada bobotnya masing-masing. Ada 20%, 30%, 25%, dan 25% lainnya. Nah, sementara itu ada juga mata kuliah yang memiliki dua komponen penilaian yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan. Dan masing-masing bobotnya itu 40% dan 60%. Nah, ada rancangan dari program yang akan dikembangkan. Jadi pada saat dieksekusi, program nantinya akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen, yaitu K, yang akan diperhitungkan di mana 0 itu lebih kecil daripada K, dan K itu lebih kecil sama dengan lebih kecil daripada 5. Lalu selanjutnya, program akan membaca si K ini, terus setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi nama, komponen persentase, bobot, dan yang terakhir itu nilai. Dapat kita lihat di sini, panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Selain itu, dijamin presentasi bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulat. Nah, terus komponen penilaian dikemas dalam structure. Lalu setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampilkan nama, bobot, dan nilai. Nah, nanti yang diperoleh dengan tanda semikolon sebagai pemisahnya. Lalu selanjutnya program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen penilaian yang diberikan untuk menampilkan dalam satu baris keluaran dengan satu angka. Lalu yang terakhir, program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dapat dikategorikan lulus atau belum. Nah, jikalau lulus, program akan memberi keluaran yaitu pass. Sebaliknya, jikalau tidak lulus, maka akan fail. Batas minimum nilai akhir untuk dapat dikategorikan lulus itu 50. Lanjut kita akan ke code-nya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini pertama pada line keempat, kami sini membuat include std.a, yang dimana ini untuk fungsi utama, fungsi input output seperti nanti kan di sini kami menggunakan scanf dan printf. Nah, dan pada line kelima, kami membuat include string.a, yang mana ini untuk beberapa penggunaan yang ada pada string, seperti di sini strtalk sama strcpy. Dan pada line ke-6, kami membuat include stdlib. Dan mana gunanya untuk pada line 10 ini, yaitu atoy. Nah, setelah itu pada line ke-8, integer main, dan mana ini fungsi utama dari program yang telah kami buat. Nah, di sini saya membuat inisialisasi integer k sama dengan atoy argumen f. Di mana ini untuk mengubah menjadi integer. Di sini untuk integer total sama dengan k. Nah, dan di sini kami membuat struct penilaian seperti tadi yang telah diminta pada soal, semua dikumpulkan pada satu komponen struct, yaitu struct penilaian. Di mana di dalamnya terdapat char nama, float bobot, dan float nilai. Pada line ke-19, kami membuat struct penilaian P1 size K. Di mana P1 ini adalah untuk merupakan variabel dari struct penilaian yang telah kami buat ini. Nah, itu kami juga membuat pada line ke-20 integer I. Nah, pada line ke-22, kami membuat char strlines dengan size 100. Yang dimana ini untuk menyimpan 100 tipe karakter. Nah, untuk pada line ke-23, kami membuat loopingan for, yang dimana I sama dengan 0 sampai I kurang K, I plus plus. Setelah itu kami membuat inisialisasi yang dimana externalize indeks ke 0 sama dengan 0, yang dimana setelah external index ke 0 ini hasilnya 0. Nah, sini kami membuat while dengan 1, yang dimana tipe ini bersifat true. Setelah
itu kami membuat inisialisasi di mana char C sama dengan get char dengan fungsi kosong. Dan itu kami membuat perbandingan if yang dimana C sama dengan slash R continue. Baru perbandingan kedua if sama dengan slash N break. Nah, di sini kami membuat inisialisasi lagi pada line ke-34, external lines index pertama sama dengan C. Baru pada line ke-35 kami membuat external lines index pertama sama dengan slash 0. Nah, di sini kami juga declare char token. Yang dimana token sama dengan str lines apa namanya? Hashtag pagar, tanda pagar. Tanda pagar. Yang dimana artinya pemisahnya itu tanda pagar setiap str lines yang dibuat nantinya, setiap string nantinya itu. Setelah itu pada line ke-42 kami membuat integer perintah dengan nilai sementara 0. Setelah itu kami membuat loopingan while yang dimana token tidak sama dengan 0. Dengan perbandingan if ketika perintah sama dengan 0, maka strcpy kemudian untuk mengcopy string nantinya, dan P1 di sini seperti yang kita buat di atas merupakan variabel dari penilaian tadinya. P1 indeks KI nama, token. Baru else perbandingan kedua ketika perintah sama dengan 1, bobot sama dengan out of atau token. Yang dimana out of ini adalah mengubah string menjadi float. Setelah itu membuat perbandingan selanjutnya yang dimana perintah sama dengan 2 ketika nilai sama dengan out of token. Perintah plus plus. Yang dimana untuk mengulang loopingannya ketika sudah terjadi sekali loopingan. Setelah itu kami membuat inisialisasi token sama dengan str to 0 tanda pagar. Yang dimana setiap selesai tanda pagar akan menghasilkan nilai kosong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi kita dapat melihat pada line ke-55 ada loopingan for, I sama dengan 0, baru ada I lebih besar, lebih kecil daripada K, lalu I plus plus. Nah ini maksudnya karena kan kalau misalnya loopingan itu dimulai dari 0, makanya di sini kita membuatnya I sama dengan 0. Nah ini untuk selanjutnya pada line ke-56, itu kami membuat scanf, dan di sini ada %s, %f, baru /n. Nah, maksudnya ini apa? Karena tadi waktu kami mendeklarasi nama, bobot, dan nilai, kami membuat namanya itu char, tipe char, baru tuh bobot dan nilainya itu tipe float. Nah, karena kan diminta berurutan. Oleh sebab itu kami membuat sesuai urutannya yaitu nama, bobot, sama nilai. Nah, makanya di sini ada %s, %f, %f. Lalu koma, P1 dengan size I, indeks ke I-nya. Ini kan tadi variabel dari struct penilaiannya. Lalu sama aja nama, terus bobot, dan yang terakhir itu nilai. Nah, ini untuk meminta inputannya. Lalu printf. Printf seperti yang kita tahu, dia akan membaca inputannya dan untuk sebagai outputannya. Yang akan ditampilkan nanti pada outputannya, makanya di sini pakai printf. Dan ini sama, yaitu %s, %f, sama %f. Nah, lanjut di sini float nilai akhir sama dengan 0, karena dimulai dari 0. Ini untuk menginisialisasi nilai akhirnya aja. Lalu, di sini kita masuk pada loopingan yang for pada line 62, sama I sama dengan 0, lalu I lebih kecil daripada K, dan I plus plus. Nah, di sini kami kan tadi menggunakan kami mendeklarasi nilai itu sebagai float. Makanya di line 63 ini, perhitungan nilainya itu kami menggunakan float nilai. Lalu sama dengan si nilai dikali dengan bobot dibagi 100. Nah, perhitungannya kami tadi kan ada 20%, 35% gitu. Makanya dibagi dengan 100. Nah, untuk perhitungannya, bobot dulu dibagi dengan 100, lalu nanti hasil dari pembagian itu akan dikalikan dengan si nilai. Nah, jangan lupa untuk terus membuat si variabel struct penilaiannya ini. Karena tadi kita membuatnya P1, makanya dibuat di sini juga P1. Nah, lanjut pada line 64. Nah, kita kan membutuhkan nilai akhir. Makanya di sini kami
membuat nilai akhir plus sama dengan si nilai ini. Maksudnya dia akan perhitungannya akan sama dengan yang di line 63 ini. Seperti itu. Nah, lanjut. Kan tadi di soal itu diminta untuk nanti hasil akhirnya, jikalau dia lebih dari 50 atau sama dengan 50, maka dia akan lulus gitu. Dan keluarannya itu pass. Nah, jikalau dia kurang dari 50, maka fail. Nah, dapat kita lihat di sini, di sini line 67, print F. Nah, ini ada persen titik 1F, maksudnya ini tadi kan nilai akhirnya itu float. Nah, jadi kan ada satu di belakang koma, makanya di sini kami membuat dot satu. Lalu ada pakai di sini if. Nah, dapat kita lihat di sini, jikalau nilai akhir itu lebih dari 50 atau sama dengan 50, maka nanti akan keluar outputannya itu pass, yaitu dia lulus, sesuai dengan yang diminta. Dan kalau misalnya kejadian case yang kedua itu, jikalau nilai akhirnya kurang dari 50, maka hasilnya akan fail. Makanya di sini pakai printf. Seperti itu. Nah, setelah kita membuat di sini return nol bahwa program siap dijalankan. Nah, sini kami akan mencoba menjalankan programnya. Sini kami ambil A spasi 2, di mana inputannya berjumlah 2. Kita seperti ini output dan keluarkan. Inilah kendala kami saat mengerjakannya pas. Namun setelah sudah kami pelajari lagi, kesalahan yang kami dapatkan yang pertama itu, di sini seharusnya kami tidak mendeklarasi bobot dan nilai itu dengan tipe float. Seharusnya dengan tipe integer biasa saja. Lalu Setelah itu, di sini kesalahan kami itu menggunakan scanf dan juga ini menggunakan persen S seperti yang di atas, karena seharusnya ini integer berarti ini persen D. persen D. Dan juga perhitungan kami sini kayaknya salah juga ya. Perhitungan kami juga salah dan gitulah. Dan berikut adalah yang sudah kami coba lagi. Di sini kami sudah mengubahnya menjadi integer, lalu di sini juga nilai itu sebagai tipe integer. Nah, perhitungannya seperti ini. Dengan perhitungan yang benarnya itu seperti ini. Adalah. Nah, dan di sini kami menggunakan atau karena kan sini kami menggunakan atau, di mana kami di sini kan mendeklar sebuah bobot itu tadi di atas adalah integer, seharusnya ini atau. Kita akan mencoba menjalankan programnya. Nah, sudah sesuai dengan yang diminta. Sekian dari presentasi kami dan berikut
Dan yang tadi itu adalah hasil percobaan kami setelah kami mengalami sebuah kendala dan sudah kami pelajari. Jikalau ada kesalahan kata, kami minta maaf. Terima kasih.